Selamat siang, perkenalkan nama saya Intan Belasarina Pitupulu. Saya dari mata kuliah Pembangkit Tenaga Listrik kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tes metode saya, di mana judul dari tes metode saya itu adalah pengaruh ketidaksinkronan terhadap kinerja generator paralel. Nah, untuk di sini saya dengan NIM 522313108. Nah, untuk pendahuluannya, generator paralel merupakan sistem yang sangat penting dalam pembangkit listrik. Sistem ini memungkinkan beberapa generator untuk bekerja sama dalam memasok beban listrik. Nah, ketidaksinkronan atau ketidakseimbangan antara generator-generator ini seperti perbedaan frekuensi, tegangan, atau fasa dapat menimbulkan masalah serius dan mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Nah, dalam sistem kelistrikan modern, penggunaan generator secara paralel menjadi semakin umum untuk meningkatkan keandalan dan kapasitas penyediaan daya. Untuk selanjutnya itu untuk pokok pembahasan ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama itu penyebab utama ketidaksinkronan, yang kedua solusi atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketidaksinkronan, dan yang ketiga itu ada pengaruh ketidaksinkronan terhadap keandalan sistem tenaga kelistrikan. Nah, untuk teori dasarnya itu dalam konfigurasi ini ada 2 atau lebih generator yang dihubungkan bersamaan sehingga dapat bekerja secara bersamaan untuk memenuhi beban yang lebih besar daripada yang dipenuhi oleh salah satu generator saja. Nah, tujuan utama dari paralel generator adalah yang pertama itu meningkatkan kapasitas daya, di mana dengan menggabungkan daya output dari beberapa generator, kita dapat menghasilkan daya yang lebih besar untuk memenuhi beban yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya itu yang kedua meningkatkan reliabilitas. Jika salah satu generator mengalami gangguan, maka generator lainnya juga dapat mengambil alih beban sehingga pasokan listrik tidak terputus. Untuk yang terakhir itu tujuannya itu meningkatkan efisiensi, di mana dengan mengoperasikan generator pada beban yang lebih sesuai, efisiensi keseluruhan sistem dapat ditingkatkan. Nah, untuk syarat paralel generator agar dua generator dapat diparalelkan dengan aman dan stabil harus dipenuhi dengan beberapa syarat. Yang pertama itu ada tegangan sama. Nah, untuk tegangan sama ini, tegangan keluaran kedua generator harus sama besar dan jenisnya itu sama, yaitu misalnya samanya itu entah dia sama-sama AC atau sama-sama DC gitu. Yang untuk frekuensi yang kedua itu syaratnya itu frekuensinya harus sama, di mana frekuensi keluaran kedua generator harus sama. Nah, untuk berikutnya itu fasenya sama. Nah, untuk fase dari kedua generator harus sama atau berselisih 180 derajat. Yang berikutnya itu ada urutan fase sama, di mana urutan fasenya itu adalah RST dari kedua generator harus sama. Yang terakhir itu ada karakteristik tegangan arus sama. Nah, di mana kurva karakteristik tegangan arus dari kedua generator harus memiliki kemiringan yang hampir sama. Nah, selanjutnya itu kita balik ke materi awalnya itu penyebab utama ketidaksinkronan. Nah, penyebab generator itu adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga kelistrikan yang menghasilkan tenaga listrik bolak-balik atau tenaga listrik searah tergantung pada tipe generator. Di mana generator arus bolak-balik sering disebut juga generator sinkron. Nah, prinsip kerja generator berdasarkan hukum Faraday, di mana tentang induksi elektromagnetik, yaitu bila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, maka akan membangkitkan gaya gerak listrik. Konstruksi generator sinkron terdiri dari stator dan rotor, di mana stator adalah bagian yang diam sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak. Nah, untuk selanjutnya itu beberapa masalah yang sering terjadi ketika dua generator dioperasikan secara paralel atau sinkron. Nah, beberapa kasus yang paling sering merupakan pertamanya itu beban tidak sanggup dipindahkan. Nah, di mana atau beban listrik lebih banyak didominasi menuju ke salah satu generator. Yang kedua itu Kospi tidak stabil, dan ketika beban ditambah, selisih Kospi antara kedua generator semakin jauh
serta akhirnya beban hanya ditanggung oleh keliru satu generator. Untuk berikutnya itu saat terjadi beban kejut, saat salah satu generator trip serta beban berpindah ke satu generator serta akhirnya kedua generator trip. Yang terakhir itu surplus power atau salah satu generator sebagai beban atau motor dalam generator lainnya. Lanjutannya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya proses paralel permanen berjalan dengan baik. Ada 3 hal yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengaturan putaran mesin drop atau disebut dengan drop speed, di mana setelah dua buah generator diparalelkan, selanjutnya hal yang wajib diperhatikan merupakan seberapa besar drop speed pada masing-masing mesin generator tadi, di mana saat dua buah generator diparalelkan belum diberi beban, maka kondisi paralel akan tetap berjalan normal. Tetapi pada saat kedua generator tadi diberi beban listrik, maka akan terjadi penurunan kecepatan putaran dalam mesin atau diklaim menggunakan drop speed tadi. Nah, serta bila terjadi perbedaan drop speed antara kedua generator, maka proses paralel akan mengalami kegagalan. Untuk yang kedua itu ada pengaturan tegangan drop di mana atau drop voltage. Nah, untuk pengaturan tegangan drop ini, di mana hal yang wajib diperhatikan merupakan seberapa besar pengaturan drop tegangan tadi saat terjadi perubahan beban daya yang diterima kedua generator tersebut. Saat terjadi perubahan beban daya, maka masing-masing generator akan mengalami penurunan tegangan atau dianggap menggunakan drop voltage. Nah, bila persentase drop voltage yang terjadi pada kedua generator masing ada perbedaan, maka proses paralel akan mengalami kegagalan. Atau perbedaan drop voltage pada masing-masing generator akan mengakibatkan perbedaan Kospi yang signifikan atau Kospi tidak stabil. Oleh karena itu, pastikan terlebih dahulu pengaturan drop voltage yang pada masing-masing generator telah sesuai, dan pengaturan drop voltage ini masih ada pada pengaturan pada ampere masing-masing generator. Yang ketiga itu yang perlu diperhatikan adalah pengaturan stabilitas tegangan atau stability, di mana untuk menjaga upaya proses paralel generator dapat berjalan dengan baik, maka stabilitas tegangan dalam masing-masing generator juga wajib diatur dan diadaptasi supaya tercapai kondisi akbar tegangan yang selalu seimbang dalam masing-masing generator, di mana pengaturan stability beberapa pada settingan pada ampere masing-masing generator, serta pengaturan stability ini wajib dilakukan dengan sehingga tercapai syarat yang diinginkan. Nah, berikutnya itu ada solusi atau strategi untuk mengurangi ketidaksinkronan. Yang pertama itu ada peningkatan sistem pengaturan, di mana untuk penggunaan peningkatan sistem pengaturan ini salah satunya itu dengan penggunaan ampere yang akurat dan responsif sangat penting untuk menjaga kestabilan tegangan pada generator, di mana ampere modern ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti pengukuran gangguan dan kompensasi beban. Yang kedua itu adalah perawatan berkala, di mana melakukan perawatan berkala itu pada generator seperti membersihkan bagian dalam, memeriksa kondisi isolasi, dan melumasi bagian yang bergerak akan membantu menjaga kinerja generator tetap optimal. Nah, yang ketiga itu ada sinkronisasi yang cermat. Sinkronisasi yang cermat ini menggunakan alat bantu seperti perangkat lunak sinkronisasi otomatis dan meningkatkan akurasi proses sinkronisasi. Nah, di mana menetapkan prosedur sinkronisasi yang jelas dan konsisten akan meminimalkan kesalahan manusia. Nah, selanjutnya itu ada desain sistem yang baik, di mana memilih kapasitas generator yang sesuai dengan beban akan mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan beban yang menyebabkan ketidakstabilan. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah pemantauan dan analisa data. Untuk sistem SCDA itu menggunakan sistem
atau disebut dengan supervisory control and data acquisition untuk memantau kondisi operasi generator secara real time. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah pengaruh ketidaksinkronan terhadap keandalan sistem ketenaga listrikan, di mana pengaruh ketidaksinkronan itu ada mempengaruhi 6 aspek, di mana yang pertama itu adalah gangguan stabilitas sistem. Untuk yang pertama itu di gangguan stabilitasnya ini, yaitu antar generator atau pembangkit listrik dapat mengakibatkan gangguan stabilitas. Misalnya itu jika frekuensi atau fase dari generator tidak sinkron dengan jaringan utama, ini bisa menyebabkan osilasi daya yang berlebih atau bahkan keruntuhan sistem atau blackout. Yang berikutnya itu adalah resiko blackout atau pemadaman total, di mana dalam sistem tenaga besar atau ketidaksinkronan bisa memicu pemadaman total ketika generator tidak sinkron dengan grid. Nah, selanjutnya itu adalah ketidakseimbangan beban. Ketidakseimbangan beban juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan di antara berbagai jaringan listrik, di mana jika satu bagian dari sistem tidak sinkron, itu dapat menyebabkan ketidaksinkronan tegangan dan frekuensi yang mempengaruhi operasi peralatan dan keamanan sistem keseluruhan. Yang berikutnya itu adalah kerusakan peralatan. Nah, peralatan kelistrikan seperti generator dan trafo sangat sensitif terhadap perubahan tegangan dan frekuensi. Ketidaksinkronan dapat menyebabkan overload, overheating, atau kerusakan mekanis pada peralatan ini yang mengurangi masa pakai dan meningkatkan risiko kerusakan. Untuk pengaruh yang kelima itu ada efisiensi yang menurun, di mana ketidaksinkronan juga dapat menurunkan efisiensi sistem kelistrikan secara keseluruhan. Sistem yang tidak sinkron menghasilkan lebih banyak kerugian energi yang bentuk panas karena daya yang dihasilkan tidak diolah secara optimal oleh jaringan distribusi. Yang terakhir itu adalah penurunan kualitas daya atau power quality, di mana ketidaksinkronan dapat mempengaruhi kualitas daya yang diterima oleh konsumen. Distorsi harmonik, tegangan tidak stabil, dan fluktuasi frekuensi bisa terjadi yang dapat merusak peralatan elektronik sensitif atau menurunkan kinerja perangkat listrik. Nah, untuk yang berikutnya itu pada tahap yang terakhir itu adalah kesimpulan dari yang dibahas mengenai pengaruh ketidaksinkronan terhadap kinerja generator paralel, di mana ketidaksinkronan pada generator paralel memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Ketidaksinkronan dapat menyebabkan arus sirkulasi yang besar, gaya mekanik yang berlebihan, ketidakstabilan sistem, dan kerusakan pada peralatan listrik. Hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan keandalan sistem dan gangguan pada pasokan listrik. Ketidaksinkronan dapat diatasi dengan berbagai strategi, seperti peningkatan sistem pengaturan, perawatan berkala, sinkronisasi yang cermat, dan desain sistem yang baik. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, dapat diharapkan bahwa kinerja generator paralel akan meningkatkan dan keandalan sistem tenaga listrik dapat ditingkatkan. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.